Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Desa Banualawas, Kecamatan Banualawas, tepatnya di Masjid Pusaka. Kita ingin mengetahui bagaimana sejarahnya masjid ini. Assalamualaikum Pak. Pak, ulun izin dari TV Tabalong. Kami hendak bertakun nih Pak masalah sejarah masjid ini Pak lah, lampian Pak lah. Terima kasih. Ya. Karena adab daripada perempuan masuk ke dalam masjid itu, ya. Kalau yang pakai celana, kau izinkan supaya bercelana, bertapih. Bertapih lah Pak lah di sini. Ayo coba ay. Di sebelah sana Pak. Ya. Masjid ini terletak di Kecamatan Banualawas, kurang lebih 29 km sebelah selatan dari kota Tanjung. Bapak Makran yang merupakan kaum di masjid ini menjelaskan sejarah masjid yang dibangun sejak awal abad ke-17 ini. Pak, kenapa Pak masjid ini disambat Masjid Pusaka Pak? Karena menurut sejarah Pusaka itu artinya lama. Iya, lama. Yang tertua. Iya. Ya, misalkan itu. Berarti ini masjid yang tertua lah Pak di Kabupaten Tabalong kayak itu Kak Pak? Ya, jelas sudah. Sedang sekarang saya nomor 2. Ya. Nah, Pak, bisa Bapak ceritakan lah Pak sejarahnya kayak apa? mesti ini kan. Iya Pak, sambil masuk Pak. Ya, sejarahnya kayak Bapak masjid ini Pak? Masjid ini kan masjid keramat namanya kan. Enggih. Itu karena orang datang ke sini itu adalah ada yang bernajar, ada yang kabur najar, biar najar. Tinggi. Itulah jadi manusia itu datang ke sini. Sudah berganti siang, tiap hari itu. Iya. Datang ke sini itu. Karena kabur, Tinggi. najar itu. Jadi ada pelanjutnya, kada ada putus-putusnya. Iya. Masjid ini didirikan tahun berapa Pak? 1625. 1625. Nah. Oleh siapa Pak? Khatib Dayan Abdurrahman. Khatib Dayan Abdurrahman. Masjid ini dibangun oleh Khatib Dayan dan Sultan Abdurrahman yang mendirikan tiang guru. Kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh masyarakat. Khatib Dayan sendiri merupakan tokoh penyebar Islam yang berasal dari Demak yang mula-mula masuk ke Kalimantan Selatan melalui Banjarmasin. Peran Khatib Dayan Abdurrahman itu sendiri kayak apa kalau misalnya di Kabupaten Tabalong? Siapa gerang Sidin nih? Sidin itu kalau bukan di Tabalong ini, itu ada di bang sejarahnya itu yang ada meninggal sejarah. Makan Sidin itu kan apa tuh Khatib Dayan itu dari Demak, iya, membawa agama Islam, masuk dari selatan, bertemu di situ lawan apa itu Paragan Suransa. Iya. Sudah membangun masjid di Paragan Suransa. Karena masjid Kalsia ini yang tertua besar itu awal-awal masjid Kalsia adalah Paragan Suransa di Kuyen. Oh iya. Kuyen. Berarti Khatib Dayan itu salah satu penyebar Islam di sini Pak lah. Karena bibitnya itu adalah turunan daripada Wali Songo, dari Demak. Iya, dari Demak. Jadi makamnya beliau itu sekarang ini di Kuyen. Di Kuyen. Salahkah dengan Paragan Suransa? Makamnya Pak lah. Oh iya. Kalau misalnya di dalam ada apa Pak? Itu kan macam-macam tuh, ada mantan guru macam-macam. Iya, bisa kian kisahkan lah Pak lah. Pak, boleh Bapak ceritakan tentang sejarah nih Masjid Pusaka nih sambil kita memutari Pak? Boleh, sama-sama. Iya. Sejarah masjid kan pertama tadi kan sudah dikatakan bahwa didirikan tahun 1625 Masehi. Tinggi. Pendirinya yaitu Khatib Dayan. Tinggi Khatib Dayan. Dibantu dengan Abdurrahman. Khatib Dayan Abdurrahman. Iya. Dan makam beliau itu sekarang ini ada di Kuyen. Di Kuyen Pak. Ya, Kuyen Banjarmasin. Tinggi. Searahkah dengan Paragan Suransa. Iya. Di sisi sebelah kanan masjid terdapat makam Abdul Rashid atau yang lebih dikenal dengan Penghulu Rashid. Penghulu Rashid adalah salah seorang pejuang dan tokoh agama di Kalimantan Selatan yang memimpin pergerakan melawan kolonial Belanda. Ia merupakan orang asli Banualawas yang lahir di tahun 1815. Pak, kalau misalnya di sebelah sana kan ada makam Penghulu Rashid Pak. Ya. Kalau Penghulu Rashid itu siapa Pak? Kayak apa Pak sejarahnya Penghulu Rashid itu Pak? Ini berjasa dengan Kota Tabalong.
Kayak apa itu Pak kisahnya? Ya, berjasa misalnya itu. Macam penguasa yang terkenal sampai ke Banjarmasin, sampai ke Banjarbaru, ada jalan penguasa karena terkenal sekali. Iya. Jadi yang pertama sini pejuang. Pejuang. Ya, dan tokoh agama. Tokoh agama. Ya. Di Kalimantan Selatan. Itu asli. Iya, Tabalong. Penguasa ini orang Tabalong, sehingga dia Bunda Lawas. Oh, orang asli Banu Lawas, Pak. Ya. Tinggi. Perannya di masjid ini kayak apa, Pak? Hubungannya? Itu kan hanya membangun. Oh, membangun Bergabung dengan Pengadilan Nasa, bergabung dan apa tuh Pengadilan Nasa. Iya. Dan pun candera atau Junjung Boy Mentai. Inggih. Bergabung sebenarnya banyak lah. Membangun masjid. Betul, hanya berapa kata. Banyak menyantai, banyak. Iya. Kalau misalnya masjid ini sendiri Pak sudah direnovasi kah atau kayak apa Pak? Banyak sudah. Karena kan dulu itu kan ada dolen. Iya. Selain sebagai tempat ibadah, di zaman penjajahan Belanda, masjid ini difungsikan oleh penghulu Rasid sebagai pusat kegiatan dalam menyusun rencana perang melawan penjajah Belanda pada Perang Banjar yang meletus di tahun 1859. Jadi kan ini banyak rehab mana? Inggih. Ya, berapa kali rehab itu daya rusak diganti. Alamat itu boleh merehab. Iya. Dan boleh ubah potongannya. Oh, inggih. Tapi rehab boleh tapi mau potongannya. Inggih bentuknya tetap itu malah dipertahankan. Diberi tetap. Semuanya tiang-tiangnya tetap. Inggih. Dan tangganya itu tetap. Cuma paling kayu-kayunya diganti itu malah. Atasnya tetap. Pak. Jadi masjid Cabang Selatan ini sampai itu hanya masjid sini yang ada direhab, yang diubah. Ada diubah bentuknya Pak lah. Tetap dipertahankan kayak semula ini. Kami di rumah saya ada buku gambarnya itu. Masjid seluruh Indonesia. Itu hanya masjid Bunda Lawas yang kada berubah. Oh iya, masjid tertua yang kada berubah kayak itu Pak. Masjid satu provinsi itu semuanya ada masjid bersejarah. Kepulauan Timur, Banten Barat, Kepulauan Tengah, sampai ke Jawa, Sumatera. Ada gambar di Bandung. Jadi apa itu Sumatera, Sulawesi ada. Jangan yang itu tuh hanya masjid Bunda Lawas yang tidak berubah. Oh iya. Lawang tetap begini lawang. Dipertahankan tetap bentuknya kayak ini Pak. Jadi kan Pak, bukan kami cuma mempertahankan lah. Ini alamat masjid ini tidak boleh diubah. Tapi kalau yang rusak boleh ambil, diganti. Tetap. Itu pesan siapa Pak Amanah siapa Pak? Ada alamat. Oh alamat Pak lah. Ya. Oh inggih. Mungkin kami dengan alamat itu Pengeras Datu Sunata Lampung Loroset. Oh inggih. Inggih berarti mempertahankan tetap bentuk aslinya Pak lah. Ini tahu ini kan kada boleh dilapis nanti ya. Iya. Di stone lurus kan boleh. Di dalam untung boleh. Lawang yang kita. Lantai Pak lah. Darah kayak. Tegasan supaya kuat malah. Ini pagar ini, jika boleh diubah, kalau berubah menggantikan. Di ukurnya lebar soleng, dengan pasti cendas. Tentunya Pak nyampe cendas kan anti tagar, cekarat. Iya. Arkawa. Baik, kapan dia kami di dalam sini, kalau misalnya ada alamat. Nah, abang awak atau siapa yang mengizinkan mengganti pagar ini, kami pas dulu. Rapat dulu ini kok nak mana buahnya? Kada ada yang mengganti malah. Pasti asalnya. Oh ini masih asal Pak? Oh ini. Banyak dirakan oleh ini, dirakan. Yang di luarnya aja tuh Pak lah. Kalau di dalamnya kita Pak lah. Ini mungkin di sini pasana. Kalau masjid ini luarnya boleh jadi beri alamat boleh. Nggih. Tapi awaknya kan boleh. Oh awaknya tetap dipertahankan seluas awal ini Pak lah. Kada boleh dirubah. Selain apa penghulu Rasid tuh adakah Pak? Maksud ulun tokoh-tokoh lain yang empat mengembangkan masjid ini banyak juga banyak. Seperti Bonda Datu yang bukan dua buaya itu masuk juga. Masuk. Ya, seperti Datu Kertamina sini Bunda Lawas, Datu Abi di Sorokam 1 dulu tuh termasuk kampanye Jabatan Pelawak. Tapi sekarang itu sudah jabatan berpisah menjadi Jabatan Peguaian. Iya. Terus Datu Abi itu di sini banyak datunya lagi. Datu apa tuh? Datu Jafar, Datu Hasan dan lain-lain tak dibaginya. Banyak mana
Masjid Pusaka Banualawas banyak didatangi peziarah, baik dari dalam kota, luar kota, bahkan luar negeri. Kalau yang pengunjung apa Pak? Maksud ulun yang mendatangi masjid ini nih dari mana aja Pak? Apa? Sampai ke Malaysia, Pak. Sampai ke Malaysia? Ya, karena saya buku tamu tiap hari. Iya. Karena ditugaskan ibu para wisata itu di Tabalong, dari Banjarmasin, dari Kementerian Timur. Iya. Itu harus pakai data. Jadi aku tamu di sini pun tiap hari jaga, Pak. Mulai pagi sampai ke malam. Ada. Jadi 3 bulan sekali jumlahkan berapa jumlahnya, dari mana. Nah, Iya. bawa ke Tanjung 3 bulan sekali. Iya. Laporan. 6 bulan sekali jumlahkan pulang tak. Bawa ke Banjar. Langsung ke Banjar hidup tak. Cuma ke Samarinda alhamdulillah kawan diurus kawan buan dari kebudayaan di Tanjung, gua ini membuka sana. Membawakan ke Samarinda. Pak, rata-rata selama 3 bulan tuh tamu yang kesini tuh apa istilahnya banyak lah Pak lah yang berkunjung ke sini. Banyak Pak. Ada berapa Karena orang itu kira-kira, kan Pak, ada. yang mengisi buku tamu Kena tuh? martabat Pak. Pajuan bisa kasar bahasa kampung tuh surut lah. Nggih. Ya karena banyak sekarang lebih, antara banyak sekarang kurang. Kayak gitu Pak. Antara berapa orang sampai berapa orang? Cuma Pak? kalau yang daftarnya ada di ini itu 3 bulan untuk ketanjungannya maksudnya itu sampai 5.000 7.000. 5.000 sampai 7.000, banyak lah. Kalau paling jauh tuh dari Malaysia Pak. Untuk Malaysia. Karena orang Malaysia itu orang sini juga di Malaysia. Oh, Garing sakit di sana bubat sama ampe cuma najar karena beli Asia karena jarak kami bisa melewas. Iya. Datang itu. Sebabnya dia datang. tinggi. Tahu jalan nyata. Iya. Ya kalau ke Banjarmasin itu sampai 15.000 itu Pak. Di Banjarmasin. Oh. Kalau ada laporannya lah. Laporannya. Ya, paling kurang sampai 12 ton. Dalam 3 bulan itu lah 6 Pak? bulan. Dalam 6 bulan. Ya kayak Banjar 6 bulan. Oh, nggih. Kalau Tabalong 3 bulan. 3 bulan. Ya. Nggih. Tabalong paling kurang 5. Nggih. Nah, contohnya kalau ke Samarinda itu lebih lagi tak. Banyak lagi. Banyak lagi karena setahun. Setahun dalam laporan 1 tahun. Nggih. Kalau misalnya itu Pak, adakah bedanya antara bulan puasa lawan kada bulan puasa nih Pak? Beda Pak. Beda. Sangat menurun belum puasanya. Sangat menurun Pak lah. Orang lepas datang. Nggih. Anu mungkin hendak kusuk beribadah Ya, di rumah, kau rumah. kejauhan datang ke sini Pak. Kalau orang jauh-jauh mungkin kan datang lepas jadi jalan Iya. macam-macam. Kalau misalnya orang kayak orang dari Malaysia, orang jauh-jauh tuh pernah pengen takutnya lah Pak. Niat Sidin maksudnya sampai mengunjungi ke sini itu karena apa? Ya itu kan saya katakan dulu yang awal tadi kita mulai masuk tadi kan itu kan pertama dulu kan orang tuh ada berniat atau bernajar. Itu ke sini melihat sejarah masjid dan melihat pertemuan masjid. Sini siapa keadaan desainnya, kecamatannya itu yang pertama kan. Ya. Sampai itu buatnya langsung mandak najar niat margat yang guru. Yang di mana Pak? Dari Masjid Asian Husain. Iya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Katanya lah. Apa itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Berkah Muhammad Rasulullah. Ya Allah Rabbi ini berkah bisa kabin lepas. Kemudian apa nanti aja kita hendak. Nggih. Nah, kalau motor kamu mak. Nggih. Tapi beli kabel wajib bayar. Atau untuk haji, habiskan orang untuk haji banyak. Dan belah rumah. Nah, kalau ampah sudah data dah 30 buah rumah pun ampahnya. Karena aja kabur belah rumah. Belah rumah Nah, Pak. karena untuk menyewa, untuk menyewa rumah orang, ulah lewat, benajar aja. Kabul. Kabul. Ada aja yang belum mau taweng, hanya belantai juga. Najar bayar, kearayan. Ke arah ya Nah, Pak. itu orang kelas di bawah Pak. Nggih. Boleh misalnya di dalam tuh ada apa aja Pak? Ada yang. Kita putar di mana? Putar sini Kak Pak. Ya. Nggih. Selain itu Pak ada sejarahnya lagi kok Pak yang lain Pak? Ada kena. Ya. Ini saya jelaskan. Nggih. Di sisi sebelah kanan belakang masjid tertanam petaka yang sudah tidak bisa dipasang. Nah, ini Kak Pak. Nah ini satu di jalan ini. Ini apa Pak? Ini kalau orang yang dulu itu Bu, ini Tinggi. nyebut petaka. Anak songkol masjid orang dulu. Kalau sekarang ini kan ini petaka, sekarang ini petaka. Nah, itu di dalam Bapak Jibu, dalam. Yang saya katakan tadi kan awal kisah tadi kan yang condong begini dari semalam itu. Nggih. Diperiksa lalu ditukang tajuk yang kena itu kan jebok
Oh, nggih jabuk. Lalu dibikin, dibuangnya, dikerja yang baru, ini gugur sini. Gugur ke apa ini? Kan dia diturunkan. Diturunkan Dari sengaja. pakai talai, dari pakai talai zaman itu dia ada talai. Nggih. Udah dia. Tahun berapa itu, Pak? Kira-kira? Mereka mana? Nggih. Tahun berapa tuh dalam sejarahnya tuh tahun 47. Tahun 47. Mbah merdeka. Merdeka. 2 tahun habis merdeka lah, Pak. lah. Nggih. Jadi menurunkan itu pula kan bonek kawal lagi, menurunkan itu kan dengan batung, tungkana. Nggih. Kalau tahu sini banyak bahala yang bertanda. Awar sambung, Oh, nggih. ini luncurkan begini tuh. Oh, digulung. Digulung. Begulung kata Pak lah. Nggih, jujur. Jadi bujian bahan loh sini. Pada sini bujian bahan bah. Nggih. Ada alamat peliharakan ini. Oh, iya. Kami beri untuk mengolah ini. Iya. Ini rusak. Kalau di mana manda? Samping masjid. Di sini. Itu di dasar ditajak kan ditanam? Tajak kan dalam tak? Oh, nggih. Sini di dalamnya kena. Dalamnya itu Pak lah, Ini panjang. ditajak. Panjang. Nggih. Oh, nggih. Nah jadi pertama itu itu Pak, Mbak. Dulu kan sebaik Pak licin. Nggih. Karena kami terlalu itu orang memimpa itu berani kepada engkau Oh, berani. Jadi sekarang ini gua nggak kabar lagi bebuka. Diberikan Paksa dibuka. dikurung Pak lah Kurung. kayak ini. Nggih. Karena sekarang ini ada alamat wong yang kacanya itu kunci. Oh, nggih. Karena kalau dibiarkan kan itu kan harus tak pertemuan itu entah. Kalau meneng lagi ya. Itu di orang apa ini Pak? Ya cuma orang, ini tak pengambilan apa aja. Ini rampah belajar nak. Kena aku kabar kamu tu kan aku gajikan. Ya dulu. Buat pak kada baik ini katanya. Na bingkainya, ulian nang terusnya rapi. Orang apa memikirkan? Rampah nak. 6.000 jemat, aku sangat nukar sini. Betul. Jadi kacau. Tapi kalau orang nak menyepi, bukan nak buka. Ya kuncinya dibawa ke rumah. Oh, boleh lah Pak lah Boleh. menjepai. Boleh. Itu apa yang ngarannya Pak? Petaka. Petaka. Ya bari kan tumpal. Nggih. Tumpal mesti ada. Nggih sungkul masjid. Sungkul masjid petaka. Yang di atasnya tuh umurnya Pak. tuh sama lah umur masjid tuh boleh. Ini Ini kayu apa Pak kira-kira? ulin kan tak? Sama lancang gue sama. Oh, nggih. Bayarnya nah. Nah, canggurunya tuh. Selain petaka, benda tertua di masjid ini adalah beduk atau dauh yang sama usianya dengan masjid tersebut. Makram menjelaskan bahwa dauh ini berasal dari satu batang pohon yang dibagi 3 untuk membuat dauh. Potongan pertama untuk dauh di Masjid Pusaka Banu Walawas, potongan kedua untuk dauh di Masjid Pusaka Puain Kanan, dan potongan ketiga untuk dauh di Masjid Paran di Paringin, Kabupaten Balangan. Kalau beduk itu lah Pak lah. Ini beduk ini kena sejarah lah. Kita ulang. Nggih. Menyimpang sedikit ke Penghoros ya. Nggih. Karena zaman perang dengan Belanda itu, bahwa Penghoros itu penentang Belanda yang nomor 1 lah. Minta bolong. Kita bolong ini. Jadi tahun minta bolong tak nyata. Nggih. Lalu kan atas nama apa ada Penghoros ya. Orang Banu Walawas. Lalu dia 1000-nya ke sana aja. Ternyata orang dalam mesin buka, lari mesinnya. Dede orangnya. Jadi lalu ada yang menduga bahwa mungkin di dalam dauh Nggih. apa tak Begitu gitu. dauh di persa jagungnya dede. Sana ada bukunya dulu aku bisa tak sampai datang dan selapangan lah. Tidak mengerti aja lagi yang ada di dalam. Karena ada. Muncul pas terbujur bah. Terbujur ada di dalam, cepat hilang. Oh, padahal berpatah belum Ada. jauh lah sebujuran Jadi Pak. kajian beliau itu banyak. Pertama bisa bilang, kedua ditimbak tuh di luar kada jalan, suku gua di Pampung juga nesot, Oh, iya. bisa luput. Nah itu kelebihan biar tuh. Jadi lama kelamaan itu waktu ini menangkap sore dalam. Jadi ya jalan Belanda itu mungkin ini dauh ini yang berusia bisa kita banjar. Beloknya Jadi siap. orang Belanda tuh Ya, Pak. ya, mungkin. Kalau dibuang ke sini, udah sana Pak. Ke sungai itu Kak Pak? Udah. Di bawah sini. Nah, kan aneh kak. Tadi kan harus sana. Nggih. Semuanya sampai sini ke peminggir nah. Peminggir. Mudah itu. Berdiam situ bisa tak sejarah ini mendiam. Sudah Belanda hilangan berikan. Lalu berimbolnya mantap pengelola sampai misalnya berimbol. Nggih, sampai. Lalu dikawasi dia. Beduk tadi dah tidak. Nggih. Harus bukunya om. Memarki pengelola set.
Sampai sini udah angkat tak? Yang kan besar pula. Masa? Oh, kerangka daun. Sekali ini jangan semacam sewak dibuang balik dari itu. Sewak. Dibuang juga apa dulu Pak? Yang jual oleh timbo ya. Ulin timbul. Ini. Selain ini Pak, selain daun ini apa lagi Pak? Kita ke dalam mana? Ini. Selain itu, di bagian dalam masjid terdapat ukiran kayu, tepatnya di tempat khotbah. Ukiran ini merupakan warisan ukiran tangan penghulu Rashid. Itu kalau menurut saya dulu, aku ada ingat tuh bahwa itulah waktu itu kan zaman belum ada Islam tuh di sini kan agama kita agama Hindu sebenarnya. Inggih. Seluruhnya Hindu. Inggih. Sama ke Jawa seluruh Indonesia Hindu. Inggih. Tahu lah, habis Hindu timbul agama-agama berpecah-pecah lah. Inggih. Jadi karena apa itu pengurus itu hidup di zaman Hindu mas saya, Inggih. ya, Hindu harus. Soalnya belajar yang Hindu tuh Bisa mulai lagi sentuh Pak? Oh inggih. Itulah. Berarti si Din yang mau ukir langsung itu Pak lah. Ya. Berarti mulai masjid ini dulu lah. Ukiran kayu itu sudah ada di situ Pak lah. Saja. Inggih. Karena itu menangan masjid juga. Inggih. Di sini juga terdapat 17 tiang yang menandakan 17 rakaat sholat wajib dalam sehari. Pak bisa dikisahkan apa sejarah tihang-tihang nih? Bisa. Karena dulu yang membangun ini kan Hatib Dayan Abdurrahman, tokoh agama yang datang dari Jawa, bersatu dengan penghulu Rashid. Itu karena sama ada tokoh agama juga, lalu membangun masjid itu menurut daripada ibadah kita yang 5 waktu. Itu kan saya semalaman itu kan 17 rakaat jumlahnya. 17 rakaat. 17 rakaat. Jadi sekarang 17. Oh tihang ini 17. Iya, 17. Sesuai rakaat sholat dalam sehari Pak lah. Ya, saya semalaman. Inggih. Terus 17. Inggih. Kenapa maksud ulun di sini diberi kelambu kuning nih tihangnya nih? Cuma 5 tihang nih yang diberi kelambu kuning itu apa ada sejarah? Karena itu sejarah gini Pak. Kan orang datang sini kan pertama belajar. Inggih. Belajarnya ya Allah ya Rabbi. Kalau kena apa tuh masuk surga ini kabul. Ini aku kan ini kan kabul. Kena aku datang sini kena menapai Canguru semeter kan kunai. Adanya lebih adanya 30 meter nak. Karena kabul Najrun yang besar kabul 30 meter berkayu. Banyak di gudang tuh, enggak belum dibungkus. Ada kan putih. Itu aja ada sebutnya kemenang tuh. Ini kami buang nih Pak, ini kecuali kan. Diganti Pak lah. Diganti. Orang-orang sama enggak belum bisa. Mondok belum. Banyak. Ini mereka ini jadi kena Najrun kabul. Kabul itu luar biasa Najrun karena ya Allah Rabbi dengan berkat kalimat muslim lepas. Kalau kena Najrun kami itu dia kabul Allah, kami kena menapi Canguru. Dengan kain guna itu jadi. Bisa Pak nih Pak menarik perhatian Pak. Ya. Kalau misalnya tangga ini Pak kayak apa kisahnya ini itu kan Pak? dulu mesti ini kurang azan di sana dekat. Oh, belum ada mic. Inggih. Nah, jadi kalau hari Jumat itu bila sudah datang di jam dah tutup daun bang orang di atas kan. Wadah azan Pak lagi. Wadah azan. Inggih. Jadi itu Pak, wah ini sekarang ini banyak ini fungsinya nih. Kalau para habaib semasa aku jadi kaumnya kan dari Surabaya bertamu di sini. Tikap. Dari Jakarta, dari Papan, Samarinda, Basirih itu bertamu di sini. Sana, sembahyang. Tikap di atas gitu apa? Sembahyang semalaman. Kita orang gue nggak tahu ya Pak. Cuma sini hari Rabu kalau mau diam lagi ada harus keluar. Oh hari Rabu. Orang kamu ikan sini minyak pendengar orang itu. Hingga malam Rabu aja keluar. Berarti sudah direnovasi juga tangganya nih Pak lah? Bah, sudah nanya. Ulen sudah ulen. Kira-kira berapa kali renovasi Pak mulai pembangunan awal tuh? Karena gambarnya itu sejarah semalam tuh banyak Bah, banyak. Puluhan kali Pak lah? Lebih. Nah, sebenarnya dia jauh dan. Jadi apa tuh kelebihan masjid, keramat masjid ini
Saya tambahkan lagi lah. Nggih. Tiang guru tidak boleh dibelut dengan tehel, Iya. disemin bulat kawan. Kini apa? Harus kawasan kayaknya Iya. asli dibiarkan asli. Yang asli. Karena aja alaman itu karena merubah daripada masuk kami dulu. Kalau dibungkus tehel, di dalam samian dicat, itu merubah daripada masuk kami dulu. Oh ini. Ini kan apa kan? Semisal begini pun kawan. Kami kan berencana kalau rapat, namanya Helena. Ya apa penyaman mana Yasin. Nggih. Nah, Oh nggih. Pada ini orang kalau ada Jumat kan orang Jaya, ada harganya mungkin ke tanah. Cuma di sini aja. Datang malam tidak boleh, cuma menjinkan menilai. Bukan di gulo. Semuanya bukan di gulo pak. Nah ini beri mesti enak. nggih. Mereka harus coba bantian. Kalau anu ini Bang Pak, lantai terasunya ini Bang awas juga. Awas juga enak. Ombela. Karena makan tembaga kan depan taruh di Jepang. Taruh di Jepang. Cuma sekarang ini kayak gua diganti aja nah. Kemudian ganti putih, ada kawan. Kenapa Pak kemarin kenapa? Karena masih baik ya, alamat terbaik. Udah jadi ganti. Ini kalau was tahunnya nak. Ambil. Hah, selai juga bang. Kalau diubah aja nak. Nah atas tuh. Kacanya pecah boleh diganti. Yang apa tuh pelan-pelan ini jabut ganti. Semua dibeli dulu lah, ubah kereta. Nah, kita. Itu tuh sambungan tihang kayu ulin ini kan bepaku lah. Bepasak kayak itu Tuh, Pak. tuh nak pesaknya loh. Nggih. Mau ini tuh yang bingkai pasti itu kan karena dia Dipaku malah. pakunya. Nggih. Ya, Supaya kan ada lebih, bergeser. Kalau dulu dia Kenapa? ada pakai pakok. Bepasak aja kayak itu Pak. Pasal ulen. Nggih. Jobor. Dulu kan di Jobor yang simpan sekarang kan di juga. Kalau yang parak aja. Sedangkan di bagian depan masjid terdapat tajau atau kendi air peninggalan suku Dayak Kaharingan yang merupakan suku asli yang mendiami Banua Lawas ini. Tajau ini sendiri berusia lebih tua dari Masjid Pusaka Banua Apa Lawas. tadi melihat Nah, tadi? itu tajau dah. Oh peninggalan Tanah ini Dayak. bondanya dulu yang punya nak. Oh, Bondanya dulu. hanya diberikan kayak itu kan diberikan. dibahkan lah Pak. Nah, diberikan. Jadi dulu kayaknya bola kita terangkan sedikit. Nggih. Waktu orang saya mendirikan masjid di Kuin, lalu anak tanggal oleh Belanda, orang saya itu lari ke Tabalong hingga sini, bergabung anak apa itu, Jip Dayan, Nggih. ada berunding, lalu Bapak dan toko Dayak itu, kami mintanya tempat ini, kita nak Dayak semuanya, Terus diberikan malah. berikannya, sudah diberikannya, lalu kisah, lalu bangun masjid. Bangun masjid. Bangun masjid. Bangun masjid diberikannya dalam sejarah itu budaya itu lebih 5.000 yang masuk Islam. Lebih dari 5.000 orang Dayak asli sini Pak. Yang diam sini. Nggih. Jalannya larian. Menyebar mana-mana ini ya, mereka kemana-mana ada tempat mereka menyebar. Oh. Kan boleh ya. Jadi sekarang ini Bu bisa budaya datang. Kristen, Dayak, Kaharingan datang. Berkunjung ke sini Pak. Karena dia mengingat tanah percun kami. Oh ini Percun yang kami. nenek moyangnya. Jadi tak rapi Pak. Kalau tapi baju panjang Pak. Mak apa biasanya bulannya datang ke sini Pak? Dia bisa merangkap yang 6 saka itu. Oh iya. Ciumnya Pak. Ini aja Pak. Itu yang kami jam murah ini. Lanjut. Jadi kan dulu Tajau ini kan belum ada keramatnya Tajau dulu. Nggih. Karena ada sejarah dulu itu aku ingat dari tokoh agama kami sini dulu. Haji Unan jarang. Nggih. Pasal bapak di Bambia itu dulu. Jadi sini ano aja main aku dulu. Ini dulu ada sumur. Semua. Sumur yang tak bisa karing Pak. Nggih. Nah, Sebelah situ. bisa karing. Jadi kalau orang datang ke masjid ini minta bagian tidak. Untuk apa saja, cuman dia karena ditimbok di liberi ini, terus muka semua itu nak keren, Oh iya. nak keren, halus. Nggih. Jadi ada alamat pampan itu, cuma Tajau ini isi banyak. Isi banyak. Jadi kalau orang minta baju sini jam dia, jadi terus sampai sekarang ini tetap diperjuangkan kita.
Berarti pemanfaatannya ini kisaran orang Macam-macam. Orang nak kahwin buat di sini juga. mau Boleh. Jangan rapi. Belum kayak kena ada. Jangan rapi dengan baju saja. Tidak mandi. Dan orang cinta anak ke anda kanak-kanak yang ya karena kami ini kan banyaknya kelulusan datang. tinggi. Oh banyak apa? Rasanya kan ini ambil dulu. Ya ini kan sudah dipertahankan duitnya kertas. Yang dibuat asih ada. Mana mau buat Karena yang penuh nyawa dulu tuh dibiarkan duit yang kerasnya zaman. Aku yang paling keras ada bocil lagi kita. Karena aku itu membajir. Menurut Islam itu membajir. Apa membajir itu apa? Dia kertas hancurnya harga 50.000 dulu. Tuh hancur 50.000. tinggi. Lihat salah jadi 20.000, 10.000, 5.000 itu. Baik dimanfaatkan Kalau bisa. biara itu kan berada pada tagar aja. Tinggi. Hancur ada. Tapi tetap merusak Mas. Sudah merusak. Pak Ale. Ya. Pada awalnya lahan seluas 1.240 meter persegi ini merupakan milik suku Dayak yang dihibahkan kepada para pendiri masjid, yang kemudian didirikan masjid seluas 455 meter persegi. Meskipun telah direnovasi puluhan kali, masjid ini tetap mempertahankan ornamen khas yang menitik beratkan arsitektur Banjar. Iya pemirsa, demikian serba-serbi Ramadan edisi Masjid Pusaka, di mana masjid ini merupakan salah satu masjid bersejarah yang ada di Kabupaten Tabalong. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.